Wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Pipin Agustin selaku Kepala Desa Sumberagung beserta rekan-rekan perangkat desa yang hadir. Yang saya hormati Bapak Sutriyono Sarjana Ekonomi selaku Ketua BPD Sumberagung. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, dan saudara penghuni Pasar Desa Sumberagung. Hari ini bertepatan hari Sabtu, hari ke-6 memasuki bulan Juni tahun 2020. Pertama kali kami sampaikan beribu terima kasih karena Bapak, Ibu, dan saudara telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan pemerintah desa dalam rangka musyawarah diskusi untuk menuju ke kebaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa berkah bagi diri kita masing-masing dan bagi masyarakat desa Sumberagung umumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara, kedua marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan saat ini walaupun di negara kita sedang pilu menghadapi virus corona, kita masih diberikan sebuah kesehatan sehingga juga dapat berkumpul di tempat ini walaupun tempatnya rada-rada becek. Yang penting datang dengan rasa ikhlas. Bapak, Ibu, dan saudara, untuk menyingkat waktu akan diberikan sebuah penjelasan secara umum oleh Kepala Desa Sumberagung. Untuk itu kepada Ibu Pipin Agustin, monggo Bu, diberi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok tak begitu nyari? Maskeran Bu, maskeran ketutup. Bapak, Ibu yang kami hormati, pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua BPD, perangkat desa, Pak Sekdes, beserta perangkat desa, Pak Limas, Pak Doyo, masyarakat yang penghuni pasar dan yang berjualan di pasar. Kami selaku pemerintah desa tidak bisa silaturahmi ke jenengan karena memang instruksi dari Bupati suruh nutup pintu lebaran ini tahun ini. Oke? Saya pribadi pemerintah mohon maaf lahir dan batin. Sebagai manusia mesti banyak salahnya, kekurangannya. Oke? Bapak, Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mau ingin tahu warga kami tolong yang dapat BBMT ngacung. Maksudnya itu BBMT itu sing untuk beras, sing untuk daging, telur, tapi tiap bulan itu enten ngacung. Masa setunggal? Ada ini? Setunggal? Saya itu setunggal? Dua. Yang dapat PKH. PKH itu berbentuk duit tapi tiap bulan enten variasi ya. Terus kemarin ada bantuan dari Komensos yang dari pos tapi lewat dari desa itu yang dapat 600.000 sinten dari Komensos ya. Komensos nggih. Terus yang dari desa yang 600 juga dari desa, anggaran DB dari desa ada.
Oke. BKH, BBMT, segala nggih. Ya, saya mohon kepada jenengan semuanya, mari kita bersama-sama karena ini corona ini benar-benar ada. Apalagi jenengan jualan di pasar, seruak dengan orang-orang yang dari mana-mana. Kadang orang itu membawa virus, jenengan juga nggak tahu. Maka dari itu kemarin dulu saya kasih program Bunda suruh ngasih masker, sudah dikasih belum? Sudah ya. Tapi mohon kepada pedagang selalu pakai masker dan jaga awake. Karena apa? Desa Sumberagung begitu mendengar ada COVID, kami selaku pemerintah langsung istighosah menuwun Yang Maha Kuasa, semoga Sumberagung ini tidak ada yang terjangkit COVID-19. Amin ya. Kemarin juga gitu, lintas agama diundang santunan anak yatim. Saya juga minta doa Sumberagung ini untuk sampai warga kunci sorong sejahtera, makmur, tentram, ayu, rukun yang penting. Nanti nggih. Pun kula dongaken lurah lek ketok enek nggih. Karena enek ae ngerti yo sampai wargane iki laperen, gak iso mangan. Lah iki usahanya dia bagaimana ya, saya berjuang bagaimana rakyat saya, karena masyarakat kami ini kurang lebih 15.000. Jadi yang dibantu kemarin sekitar 2.500 ya Pak Sek. Dengan semua bantuan itu saya total sekitar 2.500. Lah sing 15.000 lah dikurangi sakmono bae sing oke kurang. Ngoten nggih. Tapi sing wis oleh ayo disyukurin. Sing oleh duit ya monggo, sing oleh beras ya monggo, sing oleh beras dan mie. Tahun ini luar biasa saya kasih masyarakat saya bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nggih napa mboten? Enak sing entuk wedhus, enak sing nggih. Apa saja yang ada di kabupaten urainya nggih. Dijane gak ceblok, gambu iku lek mentah gak ndang iso nggih ceblok. Kalau saya ndang nyuwun nggih irono. Piye carane? Ngoten lho. Jadi kerjasama BPD, Pak Sek dengan kaur desa mikirin jenengan itu sampai loro. Riyo niku sak estu iki. Saya itu punya program. Anak buah saya itu jam 3 baru mulai lembur, datang terus dikirim, laporan balik malih, data dikirim balik malih, gak bener. Kita tahu warganya sih kurang mampu, sih gak mampu, sih dampak ini seperti kayak tahu. Tapi kalau balik malih berubah malih niku sampai Lebaran kurang 1 hari. Makanya kerja keras masalah itu luar biasa bagi perangkat desa. Aplaus buat perangkatku. Tepuk tangan. Saya lurah yo. Mari ngomong. Ngatur BPMT kita bantuan. Enek COVID. Setengah mati lurahe. Ayo Pak Pri. Ketua BPD iki gak tau mulai kita kon jogo iki. Niku piye carane utang sik ditoto sik sing penting rakyat aja sampai kena COVID. Selamat. Ayo kerjasama. Wis piye nek BSI njaluk bantuan. Aja sampe gak dibantu. Awak dhewe duwe sakmene iki piye? Ayo ditoto bareng-bareng. Lah niku kudune ngoten niku. Ben rakyat iki dieman ben gak sampai kena COVID-19. Nggih napa mboten? Lah kula dadi lurah iki pengin resik pasar iki sing nganggo yo jenengan. Pak jikone anggaran teko pemerintah digunakne kanggo nonton-nonton iki. Iki aku sok mbek wis mari kabeh niki kula papen iki gak koyo mbek-mbek ngeten iki. Wong lurah ayu kok pasare elek. Nggih lho mboten. Ayu jare ganggo bojo, gak payu jare ngono. Ngoten nggih. Bulan sithik. Ben gak tegang jenengan. Lampu-lampu gak kelewat ngeten iki. Ngoten lho. Nggih. Kula mohon kula nyuwun nang jenengan sedaya, ayo dibantu pemerintah. Nek diutang sing dibangun iki yo ndak bayar lek diseneni kok kesane aku. Perangkatku mesti ngumpet nek kok kene. Bareng sing wayahe bayar ndak bayar, kok tak totone. Pokok ini kok mantun tak totone. Kuwi nang iki sayur iki ben penak. Nggih. Sampai duwe. Aku yo gak untuk apa-apa, cuma enak nih. Rezeki dan api
mangke tak padaknya nih mungkin ya foto kali tak muda. Sekali lagi apa yang masih punya tanggungan ke desa monggo diselesaikan. Oke? Langsung iki jempol bangun malih niku. Setelah niku selesai nanti kula langsung mapik niki digawe kotak-kotak ben apik ben gak kedaglekan ngoten niku kok gon balik kaya ngono kula pingine sing apik ditata apa digawe napa niku kok kaya napa semen napa piye terserah mengke sing penting jenengan saiki kudune manut peraturan pemerintah nggih nek kon bayar wayang bayar yo bayar lho yo ora aku gak seneng kok ya untuk korupsi untuk duit marai warung berat nek mati gak digowo anakku ya sitok bojoku wis kono wis surga anakku kok bojoku ya wis di omah dhewe-dhewe apa digoleki aku pengen nonton desa sing apik desane ben bener-bener masyarakatnya sejahtera duit rukun tentrem makmur amin. Terima kasih dari saya pribadi pemerintah mohon maaf 1000 maaf dengan adanya kebersamaan ini saya mohon Sumberago lebih baik dan baik untuk menata desa Sumberago maju sejahtera dan ayam. Dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara inti oleh Ketua BPD Sumberago untuk itu kepada Bapak Supriyono Sarjana Ekonomi dipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, sugeng kepandian dan salam sejahtera kangge kita sedaya. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sumberago serta Pak Sekdes, Kadus serta para perangkatnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, serta yang kami banggakan Bapak Ibu yang menggunakan atau yang berjualan atau yang mengais rezeki di pasar ini. Enten acara salaman panjenengan sedaya karena ini memang protokol kesehatan. Saat niki ngoten niku makanya kula nyuwun agunge samudra pangaksami, namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami teng panjenengan. Bapak serta rekan-rekan sedaya, kami sebagai BPD yang notabene niku mitranipun kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang jadi ini. Sekali lagi kami ikut mensupport atau ikut mensukseskan, mendorong supaya bagaimana roda pemerintahan kalau di sini di pasar ya, biaya ampre pasar itu ditoto semakin hari semakin bagus. Bahwa dengan kita semua ini berjualan atau golek rezeki di pasar ini saged barokah, saged biayani keluargane sing teng griya, saged mulai sing wedok nggih saged bantu bapak-bapak mungkin sing enek bapak-bapak saged bantu ekonomine yang bersih. Niku maksud kula. Jadi monggo karena pasar ini sebagai roda ekonomi, monggo ya diuri-uri di rumah ini hampir ke depan itu pasar ini menjadi lebih bagus. Artinya ini pun artinya ngeten. Saya yakin masyarakat saniki, nggih, masyarakat saniki wong-wong sing teng pasar niku gaya hidupe wis mboten padha kali sing riyen. Nggih napa mboten, Bu? Nek riyen pokoke jenengan dodol kuwi mesti teko karena wis gak enek pilihan. Lah saniki lek jenengan dodol sementara ngene nyemopong perso ini wong sing arep mlebu pasar nggih
rasa-rasa. Nah, terus harapan kami nanti teng pasar niki enek paguyuban. Jadi kok dengan musyawarah teng kanca-kanca sapa sing ditunjuk mewakili jenengan, katakanlah seperti perkumpulan yang ketuanya sekretaris bendahara lah. Iku lek enek program-program pemerintahan iku penak, ora usah ngumpul ning wong iki tapi cukup jenengan aspirasine jenengan sukane atau sampaikan jenengan sampaikan ke pengurus itu lah, nanti pengurusnya bisa menyampaikan ke pasar. Sakit masalah COVID utawa corona tadi sudah disampaikan oleh Bu Kades, saya sedikit menekankan awake dhewe niki mboten ngerti kapan corona niki ajenge telas. Nggih, apalagi saat ini tingkat nasional niku wis meh 30.000 wong sing kena corona. Sing mati kayaknya sudah hampir 2.000 atau 2.000 lebih. Artinya apa? Artinya bahwa corona itu gak main-main, gak hoax, tapi ini nyata virus corona itu ada. Dan virus itu mboten mandang, oh aku wis tuwek, aku sehat, aku katakanlah aku jadi ini kok virusnya wedi mboten. Semua bisa terjangkit virus corona. Dewi. Caranya pripun? Lek mlebu teng pasar ya kudu maskeran. Nggih. Kulo sang laporan lek isuk niku teng mriki kan pun rame. Dari semua yang ada di pasar lek isuk derene sing nggih masuk kena dihitung dengan jari. Artinya apa? Jenengan ngapunten niku dereng sadar terkait pencegahan virus corona. Harapan kami nanti waktu musyawarah, karena saya tadi tanya setelah ini ada sesi musyawarah, monggo kita musyawarahkan dengan kepala dingin, tapi yakinlah duit sing teko panjenengan iki mungkin balikin nggih ke pasar malih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum memasuki acara diskusi atau musyawarah, mohon tempat duduknya dibuat nyaman biar diskusinya menjadi nyaman. Tetapi sebagai bahan akan sedikit saya sampaikan biar penjenengan sebelum melangkahkan kaki itu tahu kaki saya ini nanti harus saya langkahkan kemana, gitu. Jadi intinya seperti yang dijawabkan Bu Kades maupun Ketua BPD, pemerintahan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan atau lembaga-lembaga yang lain seperti sekolah-sekolah itu programnya tidak diperbolehkan Pak, Bu, dan Saudara untuk mencari bati. Artinya kuncinya mesti dituangkan dalam buku gini. Kalau di desa namanya anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Mana caranya? Yaitu tahap pertama 100 juta mampu 4 bangunan, 4 unit ini. 4 unit ini diuangkan, digunakan bangun tahun berikutnya, rencananya 4 unit di selatannya ini hanya mampu 3, itu berarti tidak bisa masuk 100% uangnya. Begitu. Tidak masuk 100% itu karena apa? Karena enak sing urung payu, ya toh? Ada sing bayarin rada yoyo dan sebagainya. Terus hasil penjualan yang sana nanti gunakan lagi bangun, itu deh bangunan sampai selesai. Kalau sudah bangunan ini selesai, terakhir akan digunakan untuk mabing. Sampai paham, ini sudah dituangkan dalam buku APBD ini. Masih diperkuat di peraturan desa. Yang disalin ditulis di dalam banner itu. Kalau di sini sudah resmi ditandatangani kepala desa, kemudian ketua BPD, dan karena kaitannya dengan pungutan harus disuguhkan lagi ke kabupaten. Begitu, Ini tentang peraturannya ada, ini ada tanggalnya, ada tanda tangan. Kalau di banner itu memang nggak ditandatangani, namanya pengumuman, tapi yang resmi ini. Kalau ini ditempel di sini rusak, disuaikan sini, begitu ceritanya nonton itu. Kemudian macam-macam pungutan yang ada di pasar. Pertama pungutan dari
tak podo Pak. Lek di arep ini namanya kelas A, sing kesana mubeng bentuk U kelas B. Per meter boleh tak podo, nggih. Sampai nanti bisa lihat di kunci ini per meter berapa, yang saya tempati berapa. Kalau mungkin bisa salah nulisnya wayai 10 meter kok ditulis 12 meter, ya mau dimaklumi usul saja, gak usah terlebih gitu. Pak, aku megang 10 meter, Bu, saya hanya 10 meter kok ditulis 12 meter. Oh ya, monggo dibenahi. Begitu ya. Yang sudah terjadi dulu di sebelah baratnya Pak RT itu ada ketambahan gitu. Ya dikurangi karena memang kami mendapatkan informasi itu dari Pak Doyo selaku petugas, kemudian cek lapangan ternyata kalau memang nggak ada segitu ya kita sadari banyak begitu, gitu ya. Itu yang pertama, sewa tanah pasar yang digunakan untuk perumahan dan tempat usaha, termasuk di depan ini, gitu. Kalau di Semarang ini kelas A. Kemudian yang kedua itu iuran tempat-tempat yang dibuat ruko atau toko dengan bentuk tertutup, di depan ini. Kemudian di selatan sana kalau ada yang ditutup bedanya itu harus tiap bulan ada iuran. Kemudian setelah Bu Kades ingin bangun ini tidak serta-merta sampean nyewa sanggen-gen. Aku iso waktu itu arep tak tutup, aku belum bayar bulanan, arep tak tutup tak bayar bulanan, itu tidak bisa. Bu Kades ingin, pemerintah desa ingin ini kelihatan rapi dan tertata. Makanya nanti kalau ingin gede di bank ini, carilah tempat yang di tepi, yang rencananya boleh ditutup itu deret paling timur, kemudian paling barat dan paling selatan. Nanti jajarannya Pak Yoi nanti ya dibangun di sana boleh ditutup. Kalau di tengah tetap plong biar pandangannya leluasa, udara iso beredar, kesehatan tetap terpenuhi. Begitu loh. Kartis pasar yang biasa dibungut oleh Mas Doyo itu tiap bulan juga dilaporkan Pak hasilnya, termasuk kamar kecil itu gunanya untuk bayar air dan sarana kebersihannya dan sebagainya. Kemudian iuran lampu yang dulu ketika rapat di Balai Desa Bupati Banyuwangi juga sudah ditetapkan per bulan per petak berapa sehingga kumpul berapa untuk beli pulsa ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah iuran sampah. Iuran sampah yang kelihatannya rada sempoyongan sampai dengan saat ini adalah iuran sampah. Itu yang nantinya kegiatan rutin, kegiatan harian, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan ada 5 macam itu. Kemudian yang 1 macam ini hanya selama los ini belum jadi, yaitu DP pembelian los. DP pembelian los yang per petak itu 3,5 juta. Uangnya bukan dipek Bukades, bukan dipek Pak Supri, bukan dipek konco-konco, tapi digunakan untuk menyelesaikan bangunan ini. Nanti masalah papinisasi di lantai ini. Jadi itu intinya begitu itu. Jadi dengan uang 100 juta awal modalnya bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan begitu nantinya. Supri tentang kepengurusan kami nanti akan memanggil beberapa tokoh yang ada di kawasan ini, tidak ini khusus kepengurusannya bersama Bupati dan Ketua BPD. Oke, kita mulai. Kalau ada yang memberikan pertanyaan, masukan, saran, monggo akan kami tampung terus didiskusikan. Tetapi nanti inti pembicaraan terakhir adalah iuran-iuran yang saking berjenengan. Yang pertama masalah los ini, yang kedua masalah penghuni pasar, yang ketiga masalah sampah. Terus juga kami peringatkan, kemarin juga sudah kami sampaikan bahwasanya nantinya iuran penghuni pasar itu kalau tahun-tahun kemarin itu biasanya ditarik pada akhir tahun. Memang Mas Doyo itu nariknya akhir tahun lebih, tapi saya jelas Mas Doyo sore akhir tahun sehingga nggak bisa menggunakan uang itu Pak. Sebenarnya kami serahkan kepada Bupati. Di sini tadi kan sudah saya sebutkan ini begitu guys. Monggo kita bahas satu-satu. Yang pertama masalah sewa tanah pasar. Kalau tanah pasar berarti bukan yang di tengah ini loh ya, yang di pinggir pemudi. Monggo khusus tanah sewa tanah pasar, kalau ada unek-unek
ada ingin yang disampaikan, ada kritik yang ingin membangun, monggo disilakan. Khusus masalah sewa tanah basah. Ada usulan dari warga, kakak apa ngomong dulu udah suaraku elek, saya ambil suaraku dari kakak nyampe aku, iya belum aja orang mereka ini ya penyiar radio ya udah habis. Itu ini Pak, kan diperbesnya dituangkan dalam APBD. Sampai bejaknya lek kelas A itu semene, kelas B semene, kelas C semene. Lek khusus penghuni yang dipandegani oleh Pak Yairin di Pak Yairin RT. Oh, neng buri. Tanpa kerja semua ya, neng buriku per meter kira Pak Yairin apa? 2.500. Ya tak apa lah penghuni ini ya. Kurang lebih. Itu mana apa? Ngasih dengar itu piro ngono ya. Kelas A itu kemudian tidak mudah. Cuma sitok senang tahu sih. Kita ningali lek Yairin kuwi sing nyewa wetan kuwi. Ya angel. Lek ditarik musuhi, dululah ditantang. Sampai dikepot ngetokne kate seluruh digo kalon kidul. Ngene. Uangnya lagi ditarik. Dituku ya ora oleh katekot. Ya tapi sing waras kalah kan gitu ya. Nah, dia yang kedua, iuran toko. Mbuh neng arep, mbuh neng jero pasar pinggir kaya Pak Udah barang ngono iki pokoke sing ditutup. Iku per plong iku saulan 10.000. Itu bukan sejak Bu Pipin, ke zamane urung Bu Pipin sudah berjalan itu kan gitu nggih. Sehingga misalkan kayak ini ada 3 plong per bulan 30.000. Jadi butuh minum itu mestinya untuk 3 orang, 3 plong karena di Borong Dewi ya harus mau bayar 3 plong. Nek bukan mundur nanti ada yang ganti kan begitu, okay? Itu berdasarkan plong-plong ini sehingga untuk yang di depan ini akan ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plong. Sehingga di dukunnya desa ini termasuk yang di dalam itu ketemunya 13 plong Pak. Sudah baca toran nih tak ngawur besok nanti sehingga 13 plong itu kalau sebulan berarti 130, kalau kali 1 tahun ketemu berapa di sini ada ini sehingga mentang-mentang harus begini begitu bukan desa sing manut jenengan tapi monggo jenengan manut aturan yang sudah digodok oleh desa sama BPD dan disetujui oleh kabupaten. Tidak disetujui desa yang kawani melakukan pungutan itu ya karena tidak ada nanti dibicarakan nanti termasuk los ini nanti poinnya di belakang kemudian tentang iuran pendukung tidak ada ada pertanyaan mungkin yang mewakili butuh minum ada pertanyaan karena informasi yang kami serap dari petugas pasar butuh minum tidak mau bayar 30.000 per bulan 3 plong ini dulu maunya buat 1 plong kenapa sama kepala desa suruh buat 3 plong katanya gitu kalau begitu ya sekalian Cak Bowo pasar itu buat 1 plong aja bisa 10.000 kan begitu logikanya jadi memang di peta-peta dalam arti gini wong desa ini pasar desa ini termasuk aset desa. Pemerintah desa dipersilahkan mengelola aset desa yang gunanya untuk menambahkan pendapatan desa. Kemudian pendapatan desa itu untuk apa? Untuk bukades? Bukan, untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat desanya begitu. Sehingga kalau dapatnya 1.000 keluarnya ya harus 1.000 tok harus 0 begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bukades, Bapak Sekdes, Bapak BPD, dan sebagai mawon perangkat desa yang memuliakan badan kesubuhan jumatan ingkang musyawarah ingkang kami rawuh ingkang memuliakan pangapunten Pak Sekdes, Bukades. Itu sekedar menyampaikan saja imbas dari sampah yang kemarin itu kita kumpulan sebelum terakhir itu saya berterima kasih kepada Bukades kemarin memanggil saya Pangapunten Bukades matur nuwun sanget buat dipanggil Bukades ke desa mulai jam pinten Bukades jam 9 nggih pangapunten ngantek 10:30 Pangapunten saya dipanggil Bukades jam 9 sampai 10:30 matur nuwun sanget dan Pak
kadusi wonten sedaya wonten. Niku tentang kemarin yang saya sampaikan tentang karcis sudah kita oke, Rp1.000. Yang selanjutnya tentang sampah. Sampah pada waktu musyawarah terakhir kita setujui itu Rp500. Betul nggih? Terus perumahan kita setujui yang kemarin 15.000. 15.000 satu bulan. Pangapunten ben totok nganu nggih. Nah, niku disetujui 15.000 yang perumahan satu bulan, yang jualan itu Rp500, betul nggih? Per hari. Nah, niku kenyataannya yang sekarang dikeluhkan tetangga sekitar sampah. Pangapunten Bu Kades menyampaikan nggih, yang kemarin itu karena sampah pada bulan berapa itu, insya Allah sekitar bulan 9 atau bulan berapa itu yang sakit anak sekitar sampah itu 11 anak Bu Pangapunten. Gara-gara sampah dibakar, sampah tidak dibuang. Antara lain yang kemarin yang masuk rumah sakit itu Pangapunten enten kalih putrane Mas Budi kalih napa niku putune Desupres nggih. Putune Desupres niki ngantos mlebu rumah sakit. Lek yang sepah namung batuk dan pilek itu gara-gara sampah. Dikarenakan kemarin sudah kita sudah janjikan 500. Mengapa? Pertanyaan saya, sampah kok tidak dibuang secara lancar? Pertanyaan dari saya. Uang yang 500 kemana? Apakah tidak memungkinkan untuk pembuangan sampah dikarenakan uang 500 kurang atau bagaimana? Nanti monggo solusinya sareng-sareng. Itu tentang sampah. Langsung mau Pak Pur, yang kedua itu yang perlu saya sampaikan itu unek-unek dari teman-teman. Kemarin kita disuruh membeli bambu sepanjang 2 meter persegi itu 3,5 juta ya. Pangapunten itu musyawarah yang terakhir 17,5 juta. Terus yang terakhirnya setelah kita membayar 3,5 juta itu per tahun itu kok pada waktu musyawarah itu tidak dibahas, itu kok ada embel-embel 300.000 per tahun. Monggo mangke dipun bahas malih Pangapunten Bu Sekdes dan Pak Sekdes, Bu Kades, Pangapunten nggih berita Pak Pur ngoten iki Pak Pur tiyang kathah kok nggih. Pangapunten nggih. Sadèrèngé nggih, sadèrèngé kula tutup nggih kula pangapunten dumateng